Infinix Note 30 Pro resmi dijual di Indonesia harganya 3,1 juta. Dengan selisih 400.000, apakah Infinix Zero 5G 2023 masih layak dibeli? Jadi simak review Zero 5G 2023 setelah 4 bulan. Apakah benar HP Infinix itu performanya menurun setelah 3 bulan? Jadi yuk langsung aja. Untuk full reviewnya sudah pernah saya buat, jadi isi video ini tuh lebih ke sharing dan ngasih informasi tambahan. Ya mungkin bakal ada sedikit materi dari review yang kemarin. Oke, untuk desain, bezel Zero 5G ini lebih tebal dari Note 30 Pro, apalagi notch-nya itu gede. Kalau kalian mentingin penampilan depan, ambil aja Note 30 Pro. Oh ya, saya mau nambahin informasi kalau backdoor Zero 5G 2023 yang warna oranye itu pakai finishing vegan leather. Tapi untuk material dasarnya sih tetap pakai plastik ya. Kalau kalian tipe orang malas rawat bodi HP, warna oranye ini lebih saya rekomendasikan karena lebih tahan dari penyakit bodi jamuran. Walau kulit-kulitan tapi feel-nya udah enak sih, gripnya juga mantep. Terus frame-nya ini pakai finishing matte, bukan glossy, dan tepiannya ini melengkung, jadi lebih ergonomis di telapak tangan. Apalagi lekukan modul kameranya ini dinamis, bukan menyudut kotak. Pas landscape ini jadi nyaman pegangnya. Bicara soal performa, saya itu cukup sering ya dapat pertanyaan dari teman-teman, Bang, benarkah HP Infinix itu setelah 3-5 bulan performanya bakal menurun? Oke, selama 4 bulan saya pakai Infinix Zero 5G 2023 buat device main game, saya tidak merasa performanya menurun. Bahkan ini sudah saya update software selama 2 kali, performanya masih sama aja. Kalau skor Antutu 10, ini kalian lihat menurun ya, jadi 430.000. Dari sebelumnya di Antutu 9, 480.000. Tapi ini saya tesnya pas memorinya penuh, karena sudah saya install banyak game. Ada 29 game berat, belum sama game emulator. Sedangkan Antutu itu tidak bakal optimal ngasih skor kalau memori HP-nya penuh. Minimal itu 25% dari total si memori internal. Jadi kalau HP ini masih kosongan, saya yakin di Antutu 10 bisa tembus 500.000 lebih. Ya untuk harga 3,5 juta, overall saya puas sih sama Infinix Zero 5G 2023 untuk bermain game. Semua game berat yang saya install itu playable dan lancar. Meski multitoss-nya ini 5 jari, tapi saya tidak merasa ada toss delay buat main game Rhythm Bandori. Di Left 2D, HP ini juga masih playable. Dan untuk game PUBG Mobile, saya main 3 jari itu masih aman, kecuali skill kalian level dewa ya, mainnya pakai 6 jari. Kalau perbedaan performa gaming Dimensity 920 dengan Helio G99 yang pernah saya coba, sama-sama RAM 8, itu sekitar 20-25%. 20% itu jauh loh perbedaannya. Ya kalau teman-teman butuh HP untuk main game, Zero 5G 2023 ini masih lebih baik untuk harga 3,5 juta ke bawah. Karena second-nya sekarang saya lihat itu 2,8 sampai 3 juta. Tapi hati-hati barang kreditan, atau beli bekas review saya aja malah lebih aman. Oke, dan soal mono speaker, emang tidak sebagus stereo speaker, apalagi di Note 30 Pro itu pakai tuningan JBL. Tapi bisa diakalin pakai preset TTS, jadi lebih mendingan. Kalau mau fokusin HP ini buat main game sih, saran saya pakai earphone aja. Posisinya ini kalau miring ke kanan, port audio jack-nya itu ada di kiri atas. Dan modul kameranya ini juga tidak terasa mengganggu. Berikutnya soal baterai. Apakah baterai HP Infinix Zero 5G 2023 ini boros? Bagi saya sih enggak ya. Dipakai santai dengan refresh rate dinamis, saya masih dapat screen on time 8-9 jam. Kalau full gaming 5-6 jam tergantung gamenya. Kalau charging time 33 watt dari 10-100% itu sekitar 1,5 jam. Nah di forum itu ada yang bilang merasa baterai Zero 5G itu boros atau baterai Infinix itu gacha. Soal itu saya punya beberapa dugaan. Yang pertama itu Infinix Zero 5G 2023 ini layarnya masih IPS LCD. Dan layar IPS itu tidak sehemat layar AMOLED yang di warna gelap itu pixelnya mati. Kalau layar LCD itu pixelnya nyala terus. Jadi konsumsi daya di layar IPS itu lebih banyak daripada AMOLED. Dan layar Zero 5G ini gede loh. Jadi punya banyak pixel yang aktif. Tapi keuntungan layar IPS itu buat main game berasa lebih aman aja. Kalau AMOLED itu suka was-was ya saya. Misal HP-nya panas saat main game itu beresiko mempercepat shadow. Dan biaya ganti layar AMOLED itu mahal.
Tapi soal kualitas warna, layar AMOLED itu masih di atas IPS. Yang kedua itu kalau teman-teman pakai refresh rate 120Hz, tentu bakal lebih menguras baterai, apalagi dipakai buat main game, kalian hajar terus. Jadi wajar kalau lebih boros. Kalau mau sedikit lebih hemat itu pakai refresh rate 60Hz aja, tapi tidak jadi smooth pas scrolling. Yang ketiga, sistem XOS 12 itu belum optimal atau belum efisien buat manajemen baterai. Soalnya saya ngerasa baterai drain HP ini tuh cepet banget. Ditinggal tidur itu bisa turun 5-6%. Ya ini tuh sebenarnya juga ada peran aplikasi yang kita install sih. Aplikasi apa aja yang berjalan di background saat posisi sleep. Oke, yang keempat itu adalah faktor Dimensity 920. Karena dia SoC yang kencang, meski 6 nanometer, kalau jalan di clock speed tinggi terus juga bakal lebih menguras daya baterainya. Karena nge-boost performasi HP ini tuh juga suhunya tinggi kan. Ya, dugaan saya begitu. Keempat faktor barusan itu jadi komplikasi. Terus berikutnya soal kamera, kata saya hasil kamera Zero 5G 2023 ini sudah cukup bagus, tapi kadang oversaturate. Jika tidak butuh momen foto gonjreng, matikan saja AI-nya. Infinix Zero 5G 2023. Saya lupa ini pakai mode HDR apa enggak. Yang jelas ini resolusinya Full HD. Untuk autofocusnya ini cepat dan ini pakai dual mic. Ini sekitar jam 5 sore dan udah ada kabut ya di daerah saya. Habis hujan cuy. Untuk hasilnya bagaimana bisa teman-teman nilai sendiri. Ini habis bersihin keyboard mechanical, crop detailnya. Oke, soal XOS 12, jadi Infinix Zero 5G 2023 ini sudah dijamin bakal dapat update Android 13 dan XOS 13 di bulan Agustus nanti. Soal experience XOS 12, saya ngerasa developer XOS itu sudah banyak berbenah soal UI mereka. Penampilan dan fiturnya sekarang lebih oke, not bad lah. Kalau kalian udah pakai seminggu 2 minggu, ya juga bakal biasa aja. Dan untuk bug kecerahan suka naik pas main game, itu sekarang sudah di-fix. Nah, kabar buruknya, HP ini update-nya cuma 1 kali OS dan 1 kali versi XOS. Udah, gitu aja. Ya, semoga Infinix bisa kasih minimal 2 kali OS dan 3 kali XOS ke depannya. Oke, jadi segitu dulu sharing pemakaian Infinix Zero 5G 2023 setelah 4 bulan. Performanya saya tidak merasa menurun ya, masih sama aja. HP ini seringnya saya pakai main game Genshin dan Mobile Legends sehari 1-2 jam aja, kecuali di hari Minggu. Untuk sisanya saya pakai buat nonton anime, Otaku Elf, belakangan ini saya nonton anime itu. Oh ya, untuk game emulator saya coba main Game Eater emulator dan pakai rendering Vulkan, itu lebih lancar aja. Kalau OpenGL sebenarnya lancar, tapi kadang kayak kurang smooth. Oke, jadi sampai jumpa di video gadget berikutnya. Kalau ada pertanyaan drop aja di komen, dan sayonara.